Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat FGLSN, salam literasi. Ayo membaca. Perkenalkan, nama saya Kani Zahra Ayu, asal sekolah saya dari SMA S Plus Miftahul Ulum dengan guru pembimbing yaitu Ibu Latini SPD. Di sini saya akan menceritakan suatu cerita legenda dari Kabupaten Sumedang, yaitu yang berjudul Kepak Sayap Sang Kuda Terbang, yang disadur oleh Lothar Madura. Si kuda terbang ini sebut saja si Megaremeng. Si Megaremeng ini adalah pemberian dari Paman Joko Tole sendiri, yaitu yang bernama Adirasa. Nah, teman-teman penasaran gak dengan cerita saya? Jika penasaran, yuk simak cerita saya ya. Jangan sampai terlewatkan ya. Inilah kisahnya. Dahulu kala, kelahiran Joko Tole diawali dari adanya seorang putri yang sangat cantik, yaitu sebut saja si Putri Saini, atau bisa disebut dengan Raden Ayu Putrekoning. Raden Ayu Putrekoning ini adalah putri dari Raja Sekadiningrat. Pada suatu malam yang sangat gelap gulita, ia tertidur dan bermimpi bahwa ia didatangi oleh sosok laki-laki yang tampan, gagah, dan juga rupawan, yaitu yang bernama Adipodoi. Karena Raden Ayu Putrekoning ini khawatir tentang mimpinya itu, ia harus pulang dari pertapaannya dan mengadu akan hal ihwal mimpinya itu, dan bercerita kepada pembantunya dengan bercucuran air mata. Dayang, aku bermimpi ada sosok laki-laki tampan yang mendatangiku. Hari demi hari, kehamilan Raden Ayu Putrekoning ini hingga diketahui oleh sang raja. Sehingga sang raja menjadi murka dan bertanya siapa yang telah berani menghamilinya. Wahai putriku, siapa yang telah berani menghamilimu? Ayahanda, aku bermimpi ada sosok laki-laki tampan yang bernama Adipodoi bertemu denganku. Namun, cerita Raden Ayu Putrekoning ini tentang alasannya tidaklah diterima dengan lapang dada oleh sang raja. Sehingga Raden Ayu Putrekoning ini diasingkan ke tengah hutan sendirian. Setibanya di tengah hutan, Raden Ayu Putrekoning ini melahirkan bayi yang sangat mungil dan lucu. Namun, Raden Ayu Putrekoning ini kembali ke istana dan meninggalkan bayi itu sendirian di tengah hutan belantara. Bayi itu menangis dan merengek karena kehausan dengan suara yang tak tertahankan. Oek, oek, oek. Sehingga suara bayi tangisan itu didengar oleh Empu Keleng yang sedang mengembala kerbau. Dipungutlah bayi itu dan dibesarkan oleh keluarga kecil Empu Keleng yang diberi nama Joko Tole. Setelah Joko Tole tumbuh dewasa, Empu Keleng mendapatkan undangan bahwa ia harus ikut serta dalam pembangunan pintu gerbang kerajaan Majapahit. Setelah Empu Keleng sampai di sana, sang istri Empu Keleng ini khawatir, sehingga diutuslah Joko Tole untuk menyusul Empu Keleng itu. Setelah Joko Tole berangkat menuju kerajaan Majapahit,
Ia melewati pantai selatan yang dekat dengan desa Jumiang, Pamekasan. Ia bertemu dengan pertapa yang sangat sakti. Ia adalah pamannya sendiri yang bernama Adirasa. Adirasa ini menceritakan silsilah keluarga Joko Tole dan juga memperkenalkan saudaranya yang bernama Joko Wedi. Wahai Joko Tole, kau ini adalah putra dari Raden Ayuputrekoni dan juga cucu dari Raja Sekadiningrat. Dan ini adalah adikmu yang bernama Joko Wedi. Joko Tole diberi nasihat-nasihat baik dan juga diberi kuda yang bersayap, yaitu Semigaremeng. Dan cemeti pemberian dari Adipodoi. Joko Tole melanjutkan perjalanannya menuju kerajaan Majapahit. Setelah setibanya Joko Tole di kerajaan Majapahit, ia juga ikut serta dalam pembangunan pintu gerbang kerajaan Majapahit. Karena kesaktian Joko Tole ini, hingga ia bisa berhasil membangun pintu kerajaan Majapahit dengan sempurna. Karena kehebatan dan kesaktian Joko Tole diberi hadiah oleh sang raja, yaitu dijodohkan dengan putri raja yang bernama Dewi Ratnadi. Setelah pernikahan Joko Tole dengan Dewi Ratnadi, Joko Tole meminta izin kepada sang Raja Majapahit untuk pulang ke Pulau Madura. Setibanya Joko Tole di Pulau Madura, ia disambut oleh Raden Ayuputrekoni dan juga Raja Sekadiningrat. Karena Raja Sekadiningrat ini sudah tua usianya, ia menyerahkan kekuasaan kerajaannya untuk diberikan kepada Joko Tole. Pada masa kerajaan Joko Tole terlibat dalam pertempuran yang besar karena kedatangan musuh yang terkenal kesaktiaannya, yaitu yang bernama Tempo Abeng. Tempo Abeng ini terkenal dengan kesaktiaannya dan juga mempunyai perahu yang dapat berlayar di atas gunung, di ujung pucuk pepohonan dan juga di atas berbatu. Karena kesaktian Tempo Abeng ini, namun kesombongannya yang telah meliputi hati dan pikirannya. Pada saat pertempuran, Joko Tole mengendarai kuda yang diberi oleh pamannya itu. Ketika pertempuran telah berlangsung, Joko Tole mendengar suara pamannya yang berkata, "Pokol." Maka pada saat itu, Joko Tole menahan kekang kudanya dengan kuat dan kedua kaki kuda itu terangkat ke atas. Lalu cemetinya dipukullah kepada Tempo Abeng yang mengenai perahunya yang hancur lembur di atas tanah. Dan piring Tempo Abeng itu jatuh di atas banjaran. Dan perahu Tempo Abeng ini jatuh di Kecamatan Soca. Nah, pada peristiwa inilah kuda terbang itu yang terangkat kakinya ke depan dan menoleh ke belakang menjadi lambang Kabupaten Sumeneb hingga sekarang ini. Pada masa Joko Tole menjadi raja, masyarakat Sumeneb ini menjadi sejahtera, makmur dan juga aman. Karena masyarakat menjadi sejahtera, aman dan makmur, Joko Tole yang telah usianya sudah tua, ia menyerahkan kekuasaannya kepada putra pertamanya yang bernama Arya Wigananda. Joko Tole pada usia tuanya, ia berpesan kepada putranya itu bahwa jika suatu saat ia telah mati,
jasadnya harus memakai pikulan, dan jika pikulan itu telah patah, maka disitulah Joko Tole dimakamkan. Pesan dari Joko Tole itu dilaksanakan oleh putranya pada saat pikulan Joko Tole itu telah patah, disitulah pemakaman Joko Tole. Tepatnya di desa Saasa, karena Raja Sekadiningrat ini sudah tua usianya, ia menyerahkan kekuasaan kerajaannya untuk diberikan kepada Joko Tole. Pada masa kerajaan Joko Tole terlibat dalam pertempuran yang besar karena kedatangan musuh yang terkenal kesaktiaannya, yaitu yang bernama Tempo Abeng. Tempo Abeng ini terkenal dengan kesaktiaannya dan juga mempunyai perahu yang dapat berlayar di atas gunung, di ujung pucuk pepohonan, dan juga di atas berbatu. Karena kesatriaan Tempo Abeng ini, namun kesombongannya yang telah meliputi hati dan pikirannya. Pada saat pertempuran, Joko Tole mengendarai kuda yang diberi oleh pamannya itu. Ketika pertempuran telah berlangsung, Joko Tole mendengar suara pamannya yang berkata, "Pokol." Maka pada saat itu, Joko Tole menahan kekang kudanya dengan kuat, dan kedua kaki kuda itu terangkat ke atas. Lalu cemetinya dipukullah kepada Tempo Abeng yang mengenai perahunya yang hancur lembur di atas tanah. Dan piring Tempo Abeng itu jatuh di atas banjaran. Dan perahu Tempo Abeng ini jatuh di Kecamatan Soca. Nah, pada peristiwa inilah kuda terbang itu yang terangkat kakinya ke depan dan menoleh ke belakang menjadi lambang Kabupaten Sumeneb hingga sekarang ini. Pada masa Joko Tole menjadi raja, masyarakat Sumeneb ini menjadi sejahtera, makmur, dan juga aman. Karena masyarakat menjadi sejahtera, aman, dan makmur, Joko Tole yang telah usianya sudah tua, ia menyerahkan kekuasaannya kepada putra pertamanya yang bernama Arya Wigananda. Joko Tole pada usia tuanya, ia berpesan kepada putranya itu bahwa jika suatu saat ia telah mati, jasadnya harus memakai pikulan, dan jika pikulan itu telah patah, maka disitulah Joko Tole dimakamkan. Pesan dari Joko Tole itu dilaksanakan oleh putranya pada saat pikulan Joko Tole itu telah patah, disitulah pemakaman Joko Tole. Tepatnya di desa Saasa, Kecamatan Manding, Kabupaten Sumeneb. Terima kasih, semoga kalian semua terhibur dengan cerita saya ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share kepada teman, keluarga, dan juga sahabat kalian. Oke, sampai di sini dulu ya. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.